السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah masih terkait dengan syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat karakter baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan bentuk fisik atau sifat fisik beliau maupun terkait dengan perilakunya. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau mengurus rambutnya. Sudah kita bacakan 2 hadis pada bab tersebut. Sekarang kita masuk pada hadis ketiga dalam bab tersebut, atau hadis ke-34 secara keseluruhan. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syama'il ini, Haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abul Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah bercerita kepada kami Hannad ibn Sari, ia berkata, telah bercerita kepada kami Abul Ahwas dari Ash'ath ibn Abi Sya'tha dari ayahnya, berarti dari Abi Sya'tha, dari Masruq. Masruq ini tabi'in. Masruq meriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah di sini maksudnya Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka atau senang mendahulukan bagian kanan ketika bersuci, kemudian ketika menyisir rambutnya, dan ketika memakai sandal. Di sini hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Diperkuat lagi oleh riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Di situ ada tambahan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan bagian kanan
ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam semua urusan beliau. Wa fi sya'nihi kullih. Yang bertambah di sini adalah kalimat wa fi sya'nihi kullih. Kalau dalam riwayat Imam At-Tirmizi hanya menyebut ketika menyisir rambut, ketika berwudu atau bersuci, dan ketika memakai sendal. Dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusan, dalam segala perkara. Jadi metode kita dalam memahami hadis itu harus komprehensif. Jadi sebelum kita mengambil satu kesimpulan, ya, dalam memahami agama ini perlu mengumpulkan dalil-dalil yang ada, baik dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian dari hadis itu sendiri dikumpulkan lagi hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Jam'ul ahadisil bab namanya. Dikumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema tersebut. Baru kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan. Baru para ulama melakukan istinbat hukum. Jadi tidak bisa ambil satu hadis kemudian langsung ambil kesimpulan. Jangan-jangan hadis yang itu masih kurang, ada tambahan dalam hadis yang lain. Ada versi lain yang lebih lengkap. Karena yang mendengar hadis dari Nabi SAW itu bukan satu dua sahabat. Mungkin dalam satu persoalan itu yang mendengar itu banyak, ramai orang. Masing-masing bercerita sesuai dengan apa yang diingatnya. Si A bercerita 3 hal. Mungkin si B dia mengingat 4 hal. Si C mengingat 5 hal. Masing-masing bercerita tentang apa yang dia ingat. Maka perlu dikumpulkan dulu. Dikumpulkan baru diambil kesimpulan. Itulah metode para ulama kita. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi tadi di sini dijelaskan dalam kitab At-Tirmizi 3 hal. Ternyata dalam Sahih Al-Bukhari ada tambahan wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala perkara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hadis dari Tirmizi dan hadis dari Sahih Al-Bukhari tadi dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senang atau suka mendahului bagian kanan dalam bersuci, dalam kegiatan bersuci. Bersuci seperti berwudu atau mandi. Umpamanya dalam wudu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mendahului bagian yang kanan. Ketika membasuh tangan, umpamanya sampai siku, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului yang kanan dulu. Ya, 3 kali baru kemudian beliau membasuh tangan sebelah kiri sampai siku. Begitu juga ketika mencuci atau membasuh kaki, beliau mulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dan ini hukumnya sunnah, sunat. Kalau kita balik pun wudunya sah. Tapi kita kehilangan pahala atau keutamaan dari perbuatan sunnah ini. Tayammun, ini mendahulukan yang kanan dulu. Adapun membasuh muka, kata para ulama, itu tidak. Membasuh muka sekaligus ya. Kemudian mengusap rambut atau mengusap kepala juga sekaligus. Hanya tangan dengan masalah tangan dan kaki. Berkumur-kumur juga tidak mungkin kita pisahkan kanan dan kiri.